Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di episode kali ini saya ditemani oleh bapak-bapak dari Satpol PP Kabupaten Tabalong. Di episode kali ini kita akan membahas seputar sosialisasi terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 08 tahun 2018 terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, ini adalah sosialisasi yang rencananya akan diterapkan di tahun ini. Tapi seperti apa proses penerapannya dan seperti apa penegakannya, kita akan berdiskusi atau berdialog. Tentunya sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber yang hadir di acara pada malam hari ini. Yang pertama, tepat di sebelah saya ada Bapak Suryani ya. Assalamualaikum Bapak Suryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suryani ini beliau merupakan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP atau P3D. Nah, kemudian yang di ujung ada Bapak Supiani. Bapak Supiani ini merupakan Kasih Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan atau Binwaslu dari Satpol PP Kabupaten Tabalong. Ini singkatannya apa, jabatannya panjang-panjang ya. Kalau Pak Suryani tadi P3D disingkatnya. Kalau Pak Supiani Binwaslu ya Pak ya. Oke, baik. Ya baik, kita akan langsung saja membahas seputar adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 08 tahun 2018 yang mana peraturan ini menyangkut tentang penyelenggaraan ketertiban umum ya. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mungkin saya ingin minta dulu sebenarnya bertanya kepada yang paling dekat dengan saya, Pak Suryani. Ini kenapa Pak mungkin peraturan ini dibuat seperti itu? Apa maksud dari dibuatnya peraturan atau Perda nomor 8 tahun 2018 ini Pak? Silakan Pak Suryani. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 ini dibuat karena memang ini adalah tuntutan dari tugas pemerintah daerah. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya itu kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan pasal 12 itu adalah memelihara ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Nah, kemudian dari pasal 12 itu di pasal 65 adalah tugas dan kewajiban bupati untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut. Nah, kemudian di pasal 255 ayat 1 itu berbunyi bahwa penegakan peraturan daerah maupun pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu di kabupaten kita, di daerah, muncullah peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang struktur organisasi, pembentukan perangkat daerah. Nah, setelah peraturan daerah itu muncul peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi dari rentetan di atas, dari Undang-Undang 23 kemudian diimplementasikan di daerah, keluarlah peraturan daerah, peraturan bupati, dan yang melakukan penegakan peraturan daerah, yang memelihara ketentraman umum dan ketertiban masyarakat, kemudian perlindungan masyarakat itu adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Mungkin untuk lebih jelasnya membacakan narasi terlebih dahulu. Ya, oke, boleh. Nah, tapi sebelumnya ini saya memberitahu ke masyarakat ya, ini jadi ada kopiannya terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 8 tahun 2018 di tangan saya ini. Ini lumayan cukup tebal ya. Nah, jadi ini mungkin akan sedikit disampaikan karena ini memang momen sosialisasi dari Satpol PP kepada masyarakat. Jadi saya minta kepada Pak Supiani ya untuk menjelaskan Pak mungkin apa saja peraturan-peraturan daerah yang ada di sini. Mungkin kalau bisa diambil secara garis besar dulu Pak, karena kita terbatasan waktu juga kan Pak ya. Nah, jadi silakan Pak Supiani untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sesuai dengan tugas pokok
fungsi saya sebagai kasih pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ya. Jadi kewajiban saya untuk menyampaikan atau mensosialisasikan perda ini. Ringkasannya dalam Perda nomor 8 2018 ini adalah menyangkut penyelenggaraan ketentraman umum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Di mana di dalam bab-bab tersebut ada 7 tertib yang harus kita jalankan. Di antaranya tertib jalan dan angkutan. Kemudian tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Yang ketiga tertib sungai, saluran dan kolam. Kemudian tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan dan tertib sosial. Nah, jadi yang fokus beberapa waktu lalu kita laksanakan itu tertib jalan dan angkutan. Nah, itu sudah kita laksanakan beberapa kali kegiatan. Karena yang kelihatan itu kan seperti di trotoar, yang pedagang-pedagang kaki lima itu. Nah, itu sudah kita laksanakan. Dan insya Allah dalam tahun berikutnya Perda 8 2018 ini kita jabarkan dalam kegiatan di kasih kita itu mendapat porsi anggaran yang lumayan dari tahun yang ini. Oke, baik Pak. Tadi ada 7 poin Pak ya, yang apa namanya 7 poin terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dan ada beberapa tadi yang sudah mulai yang mulai disosialisasikan di tahun 2018 yang lalu. Rencananya ini seperti apa Pak proses dari sosialisasinya ini Pak untuk di tahun 2019 ini? Apakah masih kembali bertahap satu-satu, kemudian dilanjut di tahun selanjutnya atau seperti apa nanti Pak? Iya. Kalau dari tahun yang masih berjalan ini kita melakukan sosialisasi itu masih menggunakan ya polanya masih apa istilahnya kan berkelompok gitu ya. Kita mengumpulkan orang dari satu tempat. Kemarin kita mendapat anggaran yang sangat terbatas tapi masih bisa kita laksanakan dengan jumlah peserta 160 orang itu bisa kita laksanakan di 4 kecamatan. Jadi Tanjung, Brumpudak, Jaru dan Muara-Uya. Itu waktu itu sosialisasi apa itu Pak? Khusus Perda 2 ini. Oh gini, oke. Ya. Jadi yang akan datang ada sosialisasi kita bervariasi nih ya. Di samping yang seperti yang kemarin itu kita datang ke tempat ke kecamatan itu. Nah, kemudian kita akan melaksanakan juga melalui media mungkin salah satunya lewat TV lokal Tabalong ini juga melalui radio. Mungkin ada baliho, juga ada yang inovasi kita itu berbentuk patroli penyuluhan. Patroli penyuluhan, seperti apa itu Pak? Jadi misalnya kita melihat di satu titik itu ada indikasi pelanggaran perda, maka kita bergerak ke sana, nah, kita langsung face to face dengan si pelanggaran perda itu. Jadi kita sampaikan, kita informasikan bahwa ini peraturan daerah kita, sekaligus kita informasikan juga sanksi atau hukuman yang akan diterapkan seandainya perda ini dilanggar dan terbukti dilanggar. Oke baik, saya mau mungkin kembali lagi mungkin kayaknya ke Pak Suryani yang lebih cocoknya. Itu tadi ada 7 poin Pak. 7 poin ini berdasarkan apa Pak? Berdasarkan apa namanya pendapat atau apa namanya dari siapa nih asalnya nih? Dari Bupati kah atau dari siapa atau dari Satpol PP atau gimana Pak? 7 ketertiban ini yang memang harus dituntut untuk kita tertibkan dan itu memang dari ada pendelegasian dari beberapa undang-undang dan peraturan lainnya. Misalnya di 7 ketertiban itu masalah tertib lingkungan. Di sana kan ada peraturan daerah dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tertib dalam membuang sampah. Kalau dicari Bangunan itu ada peraturan daerah dari PUPR, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, di sana kan ada batas-batas bangunan, kemudian izin mendirikan bangunan, kemudian ketentuan mengenai bangunan itu di dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung. Nah, jadi semuanya itu kita rangkum di dalam sebuah peraturan daerah dan itu merupakan ketertiban yang harus kita laksanakan, harus kita taati dan kita patuhi. Mengingat bahwasanya suasana yang tertib, suasana yang dinamis, di mana pemerintah
pemerintah daerah dan masyarakat itu melakukan aktivitasnya itu tanpa benturan. Nah itu yang suasana ketentraman ketertiban itu. Nah jadi kita istilahnya itu menuju ke arah suasana yang ketertiban tersebut. Walaupun di antara masyarakat ini banyak yang belum memahami, banyak yang belum mengerti. Nah disitulah sasaran kita untuk sosialisasi atau penyuluhan. Nah sebagaimana di dalam beberapa peraturan-peraturan, baik itu undang-undang, peraturan daerah sampai yang tingkat bawahnya lagi, itu ada salah satu pasal yang menyebut bahwasanya ketika lembaran daerah itu sudah termuat ketika peraturan daerah ataupun ketika undang-undang itu sudah termuat di dalam lembaran negara atau lembaran daerah, maka seluruh masyarakat itu dianggap wajib tahu. Jadi sudah tahu masyarakat, tetapi implementasinya di lapangan kan kita tidak bisa memaksakan. Di mana pemerintah daerah di satu sisi ingin menegakkan peraturan daerah, kemudian di sisi lain untuk melindungi masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Nah, jadi di sana itu, jadi supaya yang masyarakat yang masih belum memahami itulah sasaran daripada sosialisasi kami ini. Oke, dan itu pentingnya di acara malam hari ini kita melakukan sosialisasi Pak ya di TV Tabalong Pak ya. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Di segmen kedua ini kita akan mulai untuk melihat-lihat dan juga sekaligus membahas apa saja poin-poin atau pasal-pasal yang tertuang atau tertulis di peraturan atau Perda Kabupaten Tabalong nomor 8 tahun 2018 ini. Oke, saya minta Pak Supiani ya untuk menjelaskan Pak. Silakan Pak, mungkin dijelaskan Pak. Dimulai dari yang awal-awal sampai secukupnya sampai waktu kita habis nanti. Silakan Pak. Baik. Salah satu contoh dari Perda ini adalah di bab 2 itu pasal berapa tadi ya? Nah itu penggunaan trotoar itu ada menyatakan bahwa barang siapa berjualan, setiap orang atau badan itu dilarang berjualan atau berdagang atau menyimpan ataupun menimbun barang di badan jalan di tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, sebagai contoh kita melihat di Jalan Sudirman, juga di sekitar Jembatan Merah Putih itu, juga di sekitar Pendopo, itu banyak pedagang-pedagang yang berjualan di atas trotoar. Nah, itu sudah jelas melanggar dari Perda ini, karena di samping merusak keindahan daripada trotoar yang sudah bagus kita buat, nah itu bertahap setelah kita sosialisasi sehubungan dengan peraturan ini. Oke, jadi sebenarnya Pak, saya sambil tanya-tanya ya Pak ya, kalau ya. Jadi memang sebenarnya memang tidak boleh berjualan di trotoar, apapun alasannya, atau misalnya ada kegiatan apapun tetap nggak boleh ya? Tidak boleh. Oke, ya jadi itu pemirsa ya bisa diperjelas, apalagi nih yang namanya peraturan ini jelas ada hukuman atau sanksinya Pak ya. Nanti salah-salah nih tim-tim dari Satpol PP akan menindak. Nah, ini saya mungkin bertanya dulu Pak sebelum kita lebih lanjut ke poin-poin yang di belakang-belakang nanti. Ini sanksinya apa ya Pak kira-kira untuk yang poin yang ini nih? Kalau berjualan mungkin di trotoar gitu. Nah, kalau sanksi nanti mungkin dijelaskan sama Pak Kabid, itu secara umum memang melanggar pasal 44 gitu ya. Nah, itu kurungannya maksimal 3 bulan. Oh, kurungan? Kurungan. Itu di mana Pak? Itu ada pasalnya, jadi juga denda bisa juga maksimal 50 juta gitu. Oke. Cuma ya mudah-mudahan jangan sampai ke sana lah. Kita selalu melakukan pembinaan secara persuasif, jadi. Nah itu biasanya gimana Pak? Ini kan memang ada banyak Pak ya. Saya nggak mau memang ada kan. Misalnya setiap kali kegiatan apapun, misalnya kan biasanya ada tuh yang berjualan di trotoar. Nah itu apa yang akan dilakukan Pak setelah terbitnya Perda ini Pak nanti Pak? Mungkin Pak Suryani Pak, kan tadi ada itu mungkin yang akhir banget ya Pak ya, harus yang dihukum di kurungan sama denda sekian. Nah sebelum itu terjadi Pak gitu Pak, mungkin ada kegiatan apa, terus ada orang yang berjualan di trotoar banyak. Apa yang akan dilakukan Satpol PP Pak? Jadi atas dasar kita melihat ada masyarakat kita yang
masih belum memahami, masih belum mengerti apa tujuan daripada dibuatnya peraturan daerah ini. Yang jelas kita melakukan pendekatan, lalu kita secara persuasif mengajak, menghimbau, kemudian memberitahu kepada masyarakat bahwa melanggar ketentuan ini, tidak tertib di dalam melaksanakan ini terkesan amburadul lah. Nah, kita ada peraturan daerah, dan peraturan daerah itu supaya kita semua tertib dan tentram. Nah, jadi yang jelas intinya itu adalah pendekatan secara persuasif. Nah, kemudian tindakan setelah itu bisa kita melakukan tindakan dengan penghentian sementara atau dimulai dengan teguran lisan dulu, kemudian teguran tertulis, kemudian surat peringatan, kemudian penghentian sementara, penghentian tetap, pencabutan izin sementara, pencabutan izin tetap, dan pengenaan denda. Nah, kalau yang sifatnya tindak pidana, kita mengenakan tindak pidana itu di dalam peraturan daerah. Melanggar ketentuan ini merupakan tindakan pelanggaran. Nah, makanya itu kurungan maksimal itu hanya dibatasi 3 bulan. Jadi tindakan pengenaan terhadap tindakan itu dalam istilah hukum disebut dengan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir. Nah, ketika kita misalnya secara persuasif, secara himbauan, ajakan dan lain sebagainya masih juga istilah kita itu, istilah bahasa kampung itu kada paasian. Nah, lalu kita melakukan tindakan hukum itu, upaya hukum terakhir. Jadi sedapat mungkin kita menghindari yang namanya kurungan itu. Nah, jadi itu. Oke, baik. Nah, itu pemirsa ya, berjualanlah di tempat yang sudah ditentukan, seperti itu. Intinya gitu ya, Pak ya? Iya, kalau nggak gitu nanti bakal ditindak ini. Oke, baik, kita lanjut lagi, Pak. Silakan, Pak. Ada yang poin-poin selanjutnya lagi, Pak. Nah, kemudian di pasal 29 tertib bangunan ya. Ini yang sering kita lihat, bangunan-bangunan liar. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, atau ruang milik sungai, atau ruang milik taman dan jalur hijau. Nah, jadi sebaiknya masyarakat sebelum mendirikan bangunan itu ya terlebih dahulu ya berkonsultasi atau mencari informasi dulu dengan tim di tata ruang sana, apakah ini melanggar perda. Nanti kan kalau sudah dibangun, misalnya dibikin bangunan sarang walet di pinggir jalan, sarang waletnya sudah jadi, ternyata melanggar perda. Nah, ini kan yang susahnya itu. Jadi harus minta izin terlebih dahulu ya, mungkin ya, apakah diizinkan atau tidak gitu ya dengan RT setempat mungkin gitu Pak ya. Oke, ya baik. Ada lagi Pak, yang lain Pak? Ini masih banyak banget ini pemirsa. Ya, silakan Pak Kabir lagi. Jadi yang jelas pada saat kita memulai tahapan pembangunan itu kan kita sudah mengantongi izin. Nah, terkadang dalam masa-masa sekarang ini banyak yang kelihatannya itu sudah tidak mempedulikan lagi izin tersebut. Artinya segala sesuatu itu dibangun dulu, dibangun terus material ditumpuk, kemudian ada aktivitas pekerja. Nah, pada dasarnya itu sudah merupakan tahapan pembangunan. Nah, tahapan pembangunan itu bisa dilaksanakan kalau sudah kita ini atau orang atau badan hukum itu sudah mengantongi izin mendirikan bangunan. Nah, jadi pada saat mereka tidak mengantongi izin tersebut, di sanalah kita bisa melakukan tindakan lah, tapi bukan berarti tindakan yang langsung ke upaya hukum terakhir tadi itu, tetapi melalui pendekatan dulu, persuasif, kemudian himbauan dan lain sebagainya.
Oke, baik. Jadi seharusnya ketika mungkin katakan ada tanah kosong, Iya. mungkin saat itulah izin tuh harusnya dimiliki ya. Bukan pada saat sudah ada semennya, ada ya kan udah mulai Sudah ada dibangun pondasi materialnya misalnya, ya. Itu sudah telat ya istilahnya, Iya, udah salah ya. Sudah telat, Oke. sudah salah. Itu pemirsa, jadi untuk diketahui ini peraturan ini memang masih baru. Karena itu penting sekali kita sosialisasikan di acara pada malam hari ini. Itu poin yang kedua yang mungkin yang sering terjadi ya tadi ya. Iya. Pembangunan ya di pinggir jalan. Oke. Ada lagi Pak yang lain, Pak? Jadi kalau misalnya kita melihat sesuai dengan nomenklatur kasih pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, kita kan bisa melakukan patroli rutin. Iya. Atau kalau dalam istilah patroli itu ada yang secara umum, ada yang khusus. Jadi kita kalau misalnya sudah ada laporan bahwa ini ada aktivitas bangunan, ini ada kegiatan-kegiatan yang kemungkinan diindikasikan bisa merupakan pelanggaran peraturan daerah. Nah, di sana kita melaksanakan patroli. Jadi itu kan secara khusus terhadap unsur yang ada pelanggarannya itu. Nah, jadi kasih ini berhak atas itu untuk melakukan kegiatan itu, melakukan patroli itu. Nah, memberikan teguran terhadap misalnya tadi apa yang ada aktivitas itu tadi. Nah, jadi sesuai dengan tupoksinya itu bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja ini bisa menindak masyarakat, kemudian badan hukum, termasuk juga ASN yang kelihatannya itu terindikasi melakukan pelanggaran. Oke, gitu. Oke. Ya, baik. Kita lanjut lagi Pak ya. Ini ada poin-poin mungkin kayak di pasal 10 ini Pak. Di pasal 10 mungkin Pak. Ya, pasal 10 tapi yang poin G Pak. G. Poin 10 G itu ada membakar sampah itu Pak. Nah, itu maksudnya gimana itu Pak? Membakar sampah yang seperti apa mungkin Pak? Pasal 10, setiap orang atau badan dilarang, yang G, membakar sampah itu Pak. Karena kan kita momennya ini memang kemarin-kemarin kita habis mengalami kebakaran hutan dan lahan ya. Ini terus ada lagi di sini membakar sampah nih. Ini gimana maksudnya nih Pak? Baik, mungkin yang dimaksud dengan membakar sampah ini adalah membakar sampah itu di sekitar lingkungan perumahan gitu ya. Juga apalagi kalau di pinggir jalan itu sangat mengganggu aktivitas di jalan tersebut. Tapi ini kan kalau kita melihat kejadian ini kadang-kadang kita susah melacakkan, kan begitu dibakar kan selesai. Nah, kecuali ada laporan dari masyarakat atau tetangga yang melihat dari laporan tersebut, maka kita bisa bergerak untuk memberikan sosialisasi bahwa Anda sudah melanggar dari peraturan ini. Dan memang di instansi lain untuk membakar sampah itu kan juga dilarang. Apalagi berhubungan dengan karhutla itu kalau membakar lebih dari 1 meter itu kan mungkin terbaca oleh terdeteksi oleh satelit yang pelacak titik api itu. Oke. Jadi kita di dalam perda ini juga mengakomodir itu, kejadian-kejadian seperti itu juga ada di sini. Oke, baik Pak. Jadi memang saya lihat secara sekilas ini perda ini sangat sangat banyak sekali harusnya kerjasama dengan beberapa instansi juga Pak ya. Ini sangat komplit sekali. Jadi kita menunggu seperti apa nanti ke depannya karena saya sangat optimis kalau ini memang berhasil dijalankan. Ini bagus sekali untuk Kabupaten Tabalong masyarakatnya. Tapi kita akan lanjutkan lagi Pak. Tapi karena kita harus jeda dulu Pak ya, sejenak ya, ditahan dulu Pak ya. Setelah ini kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Ini setelah saya lihat-lihat juga tadi di jeda kita, saya melihat memang di peraturan ini ada banyak sekali ya poin-poinnya tadi. Tertib jalan dan angkutan jalan gitu Pak ya. Kemudian tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. Terus tertib sungai, saluran dan kolam. Jadi ini sangat lengkap sekali, tertib lingkungan dan sebagainya. Oke baik, kita mungkin
mau kembali lagi ke Pak Supiani. Silakan Pak, mungkin ada lagi yang poin-poin dari masing-masing poin tadi yang mau disampaikan yang biasanya tuh sering kali ada di lingkungan kita, Pak. Silakan, Pak. Di dalam pasal 4 itu tertib jalan dan angkutan. Setiap orang atau badan itu dilarang mengangkut bahan berdebu atau berbau busuk atau menggunakan alat angkutan yang terbuka. Kita sering melihat ada angkutan-angkutan, misalnya dia membawa angkutan bahan baku getah itu kan karet itu kan menimbulkan bau. Begitu dia berhenti di lampu merah, airnya kan keluar. Nah, ini kan salah satu contoh yang juga perlu kita himbau bagaimana caranya untuk membawa angkutan bahan tersebut tidak menimbulkan dampak bau bagi masyarakat. Oke, ini juga termasuk Pak ya, yang dipasalkan ini. Iya, di dalam pasal 4 itu. Oke. Kemudian juga sering kita melihat di lampu merah ada anak-anak pengamen atau dari anak-anak istilahnya anak pang itu kan sering berkeliaran di jalan-jalan. Nah, itu juga kita tertibkan, kita berikan pembinaan, bahkan kita antar ke daerah asal dia, misalnya gitu dia dari Banjarbaru bisa kita pulangkan ke sana. Nah, itu salah satu yang sudah pernah kita laksanakan dan akan terus kita laksanakan supaya kota kita kelihatan benar-benar tertib, tidak ada pengamen di pinggir jalan, tidak ada angkutan yang menimbulkan dampak bau. Oke, itu ada banyak loh itu Pak yang saya lihat sendiri, mungkin kayak ada pengamen, ada pengemis ya, biasanya kayak ibu-ibu kayak gitu kan, misalnya itu banyak tuh yang sama bawa anak kadang ya. Terus ada yang mungkin kayak berjualan ya di lampu merah gitu kan. Nah itu harus ditindak itu Pak ya. Insya Allah. Iya. Oke, soalnya berbahaya juga Pak di lampu merah kan. Ada lagi Pak yang lain Pak? Salah satu contoh juga yang sudah kita laksanakan kemarin masih dihubungan dengan trotoar ini ya. Trotoar. Kemarin di Kecamatan Kelua itu kita mendapatkan surat dari salah satu instansi. Ya, karena di depan bangunan itu ada bangunan pemerintah itu ada bangunan liar gitu ya. Nah, terus di trotoarnya dia berjualan, pada trotoarnya baru dibangun sudah penuh dengan penjual. Jadi dari dasar permintaan instansi tersebut, minggu pertama itu kita lakukan sosialisasi dan kita bacakan narasinya, juga kita sebutkan pasal pelanggarannya dan sanksinya, dan kita beri waktu 1 minggu. Berikutnya kita himbau untuk menertibkan sendiri, dan dia begitu kita sampai ke lokasi dia sudah membongkar. Nah, jadi personal kita datang tinggal membantu. Nah, jadi alhamdulillah masyarakatnya begitu kita sosialisasi dengan perda ini, dia dengan kesadaran membongkar sendiri. Jadi anggota kita begitu datang ke sana ya tinggal bantu-bantu aja, sudah selesai semua. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menertibkan secara paksa, apalagi pakai alat berat gitu kan. Jadi bagusnya mereka membongkar sendiri dengan kesadaran sendiri. Seperti itu yang kita harapkan. Oke, baik. Nah, ini ada peraturan-peraturan tadi mungkin sebagian secara garis besar yang memang sering terjadi, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Supiani dan juga Pak Suryani. Sekarang karena kita memang temanya ini adalah mensosialisasikan, sosialisasi ini jelas yang paling besar pengaruhnya itu adalah di masyarakat itu sendiri Pak. Bagaimana masyarakat ke masyarakat Pak ya. Kadang kalau dari pemerintah sendiri mungkin yang kita bisa dilihat di TV Tabalong atau mungkin sudah ada brosur, ada mungkin di berita-berita kan sudah disampaikan, tapi nyatanya memang peran yang lebih penting lagi dari masyarakat ke masyarakat ya, karena tetangga misalnya Pak ya. Nah, di sini ada Pak di bab 9 ini mungkin di peran serta masyarakat. Nah, jadi apa yang sebenarnya diinginkan dari sini, dan mungkin bisa disampaikan juga sanksi-sanksi seperti apa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang melanggar. Silakan mungkin Pak Suryani. Ya, jadi sehubungan tadi tentang apa istilahnya sosialisasi tuh, ya. Sosialisasi, kemudian ada unsur kerjasamanya itu. Nah, di sanalah kita istilahnya itu fokusnya itu. Jadi di dalam ketentuannya bahwasannya tugas pokok dan fungsi Satpol PP itu adalah penegakan peraturan daerah. Jadi penegakan peraturan daerah itu secara umum.
Jadi peraturan yang jelas, peraturan daerah yang ada di Kabupaten Tabalong yang memuat kewajiban, larangan, dan sanksi itu menjadi domainnya Satpol PP. Nah, walaupun itu misalnya SKPD Pemerakarsanya misalnya bukan Satpol PP, itu tetap menjadi domain Satpol PP. Dan itu kewajiban Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah itu. Nah, di sanalah timbulnya unsur kerjasama tadi. Kerjasama. Jadi Satpol PP merupakan koordinator bagi penegakan peraturan daerah. Nah, jadi karena koordinator tadi itu SKPD misalnya perikanan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian PUPR dan lain sebagainya. Ketika ada temuan-temuan unsur pelanggaran peraturan daerah, maka seyogianya berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Karena Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah. Tidak terkecuali peraturan daerah yang mana. Nah, setelah kerjasama dengan SKPD itu untuk implementasi ke depan, termasuk juga sosialisasinya itu kita mengharapkan peran serta masyarakat itu tadi. Jadi peran serta masyarakat itu mungkin berupa istilahnya pemberitahuan, laporan, ataupun pengaduan dan lain sebagainya. Cuman yang jelas kita karena keterbatasan anggota Satpol PP, jadi kan kita tidak mungkin memantau secara keseluruhan. Nah, memantau misalnya di kecamatan ini ada pelanggaran itu. Jadi peran serta masyarakat yang kita harapkan. Nah, jadi kalau peran serta masyarakat itu sudah tumbuh, maka kita bisa melihat bahwa masyarakat ini pada dasarnya sudah bisa memahami peraturan daerah. Nah, disitulah yang merupakan makna daripada sosialisasi. Artinya tingkat keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan menegakkan peraturan daerah ini bukan banyaknya kasus yang diselesaikan, tetapi tingginya pemahaman, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan peraturan daerah ini. Wah, ya luar biasa sekali Pak Suryani. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Nanti di segmen terakhir mungkin kalau ada yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat Pak, karena ini momen sosialisasi, dipersilahkan. Tapi setelah jeda yang berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Jadi kalau dilihat dari kertas ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 8 tahun 2018 ini ada sangat banyak sekali. Di waktu yang terbatas yang dimiliki acara Tabalong Dialog ini, kita tadi menyampaikan beberapa secara garis besar yang memang sering terjadi aja ya. Jadi, tapi memang ini penting karena ini namanya peraturan daerah. Tahu nggak tahu orang nantinya itu pasti bakal ada tindakan gitu. Jadi saya ingin menanyakan nih karena ini banyak banget juga aturan-aturan yang ada di sini. Saya ingin bertanya nih mungkin ke Pak Suryani ya. Pak, ini kan ada banyak sekali peraturan-peraturan yang di sini Pak. Tadi mungkin yang kita sampaikan baru sebagian Pak ya, sebagian besar. Nah, gimana Pak nanti ke depannya Pak untuk mensosialisasikan ini supaya menyeluruh Pak? Ada targetnya nggak? Kapan gitu? Silakan Pak. Jadi kalau berbicara target itu insya Allah tahun 2020 itu kita akan lebih optimal melaksanakan sosialisasi. Nah, kalau di tahun 2019 ini hanya kita fokusnya di 4 kecamatan sebagaimana yang tadi yang telah disampaikan rekan kita. Jadi Jaro, Muarauya, Tanjung dan Murung Pudak. Cuma istilahnya itu dengan metode penyuluhan metode langsung. Nah, kalau tahun 2020 itu kita bisa menggunakan metode langsung, kemudian menggunakan metode tidak langsung, termasuk juga metode elektronik seperti acara pada malam hari ini. Jadi 7 ketertiban itu kita buat misalnya stiker, kemudian kita buat baliho, kemudian kita tempelkan di tempat-tempat yang mudah dibaca. Kemudian juga di seluruh kecamatan itu ada baliho yang besar yang memuat bahwasanya peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 ini mengatur 7 ketertiban. Nah, setelah semuanya itu sudah
terakomodir, lalu ada istilahnya itu sanksi yang kita muat. Artinya ancaman hukuman yang sebagaimana tadi telah disampaikan, yaitu 3 bulan kurungan dan denda maksimal 50 juta rupiah. Yaitu tadi kalau target itu insya Allah tahun 2020 kita sudah memenuhi target itu. Walaupun untuk kedepannya kan yang namanya sosialisasi ini tidak akan berakhir pada tahun itu juga. Oke, ya baik. Ini sebelum kita menutup Pak, seperti biasa mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat untuk lebih nanti seperti apa terkait dengan peraturan yang ada di sini Pak. Mungkin dimulai dari Pak Supiani dulu ya, supaya nanti kembalinya ke Pak Suryani. Silakan Pak. Baik, sesuai dengan bidang saya bahwa untuk pembinaan dan penyuluhan ini saya berharap masyarakat dengan penuh kesadaran bisa mentaati peraturan ini. Dan saya berharap jangan sampailah ada tindakan berlanjut ke pengadilan. Jadi dengan penuh kesadaran kita belajar dari awal menghindari mana tempat-tempat yang dilarang, mana aturan yang tidak boleh kita kerjakan di situ. Jadi kesadaran masyarakat itu yang paling utama dalam mentaati peraturan daerah ini. Itu saja. Oke, baik. Pak Suryani Pak, ada yang mau disampaikan Pak ke masyarakat? Ya, terima kasih. Yang jelas kami menghimbau kepada masyarakat, artinya untuk mentaati. Dan sebelum mentaati itu kan istilah itu memahami dan mengerti, lalu mentaati. Nah, jadi proses ini akan menghasilkan kondisi daerah yang tentram, tertib, yang kemudian mungkin investor masuk dan akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Jadi terhadap misalnya badan hukum yang belum memiliki izin kita himbau, kemudian terhadap masyarakat yang tidak tertib dalam melakukan kegiatannya itu kita himbau supaya kondisi itu benar-benar tercapai. Jadi kita ingin menampilkan adanya estetika kota, keindahan kota. Nah, di sana tadi kan investor melihat, kemudian masyarakat dari luar daerah kan melihat, oh kota Tanjung bagus. Jadi mereka beramai-ramai ke sini, mungkin ingin melakukan kegiatan apa dan lain sebagainya. Nah, itu kita harapkan itu mendongkrak pendapatan asli daerah. Selain kita tercapai target kita adalah penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, selain itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Supiani tadi, bahwasanya supaya masyarakat ini memahami, artinya tidak sampai kita melakukan tindakan upaya hukum terakhir itu yang sifatnya ultimum remedium itu. Jangan sampai ya Pak ya? Jangan sampai seperti itu. Walaupun memang perlu kalau kita memberikan efek jeraknya itu. Artinya kan di satu sisi masyarakat, wah Satuan Polisi Pamong Praja nggak apa-apanya juga, cuma main gertak sambal aja. Nah, tidak demikian. Jadi kami pun juga akan bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Mungkin itu. Ya baik, saya mau mengucapkan terima kasih Pak Suryani, Pak Supiani atas kehadirannya di acara Tabalong Dialog kita pada acara malam hari ini. Saya tahu mungkin di sela-sela kesibukannya, mungkin ini mau razia tadi ya, tapi harus kesini dulu ya. Jadi menyempatkan waktu-waktu beliau yang memang sibuk sekali dalam rangka untuk mengayomi masyarakat juga Pak ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sekali karena sudah berkenan untuk hadir di sini menyampaikan sosialisasi terkait dengan Perda ini. Karena Perda ini digunakan atau dimanfaatkannya untuk siapapun yang tinggal di Kabupaten Tabalong seperti itu. Jadi pemirsa, bagi yang mungkin ingin tahu lebih jelas tentang ini, mungkin bisa datang aja ke Satpol PP atau kalau pengen lebih praktis, pemirsa bisa aja nih ya diikuti, di follow Instagram TV Tabalong, nanti di situ ada. Cari aja @tvtabalong kayak gitu, atau di YouTube-nya. Kalau bagi yang ketinggalan nonton acara pada malam hari ini Tabalong Dialog bisa dilihat di YouTube TV Tabalong ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman yang lain gitu ya. Pemirsa, saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri.
Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak.